warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masih semangat? Masih dong. Harus dong, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai jalur perdagangan atau lalu lintas perdagangan dunia barat sebelum era kolonialisme dan imperialisme. Nah, Ibu tuliskan ya, Ibu akan tulis poin-poinnya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai jalur perdagangan dan lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme barat. Bisa dicatat ya. Iya Bu. Jadi sebelum adanya istilah kolonialisme dan imperialisme ini, bangsa Eropa atau yang lebih kita kenal dengan bangsa Barat sudah mengenal adanya sistem perdagangan atau kegiatan perekonomian. Jadi dahulu itu bangsa Barat sudah mengenal adanya sistem perdagangan yang maju sebelum dilaksanakan penjajahan dunia atau penjelajahan dunia. Nah, kolonialisme dan imperialisme Barat ini muncul karena adanya perdagangan dunia. Jadi dulu tuh bangsa-bangsa Barat menjalin kerjasama dalam bidang perekonomian, terutama wilayah Asia Tenggara, wilayah Asia Timur, wilayah Mediterania, dan bangsa-bangsa Barat melalui rute yang dinamakan dengan Jalan Sutra atau Silk Road. Pada sini paham? Aku mau tanya, Ya, apa? kenapa dinamakan jalur sutra ya? Nah, kenapa sih kok dinamakan jalur sutra? Karena pada saat itu komoditas utama dari perdagangan bangsa Barat yaitu adalah kain sutra yang berasal dari Cina pada saat itu. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, komoditas itu berkembang menjadi teh, kemudian perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, terus juga ada rempah-rempah yang sangat terkenal. Nah, Jalan Sutra ini dirintis pertama kalinya itu di negara Cina sekitar pada tahun 139 sebelum Masehi. Pada saat itu ketika Cina sudah di bawah pemerintahan dinasti Han. Nah, kemudian dengan sarana utama pengangkutnya yaitu adalah unta. Karena apa? Karena dulu itu belum ada transportasi canggih seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan sudah ada kapal, sudah ada pesawat terbang mungkin ya, yang mempermudah transportasi antar wilayah negara, bahkan ke ujung dunia pun sekarang sudah sangat mudah. Tetapi dulu tidak. Dulu itu menggunakan sarana unta atau bahkan berjalan kaki. Jadi kalian bisa membayangkan ya betapa capeknya dulu orang-orang bangsa Barat dalam melakukan perdagangan ini. Jadi Jalan Sutra ini terkenal sebagai jalan dengan rute yang paling panjang dan juga digunakan dalam kurun waktu yang lama sepanjang sejarah manusia. Jadi Jalan Sutra ini memiliki panjang 1.600 km dan paling lama digunakan yaitu sekitar 1.500 tahunan. Jadi cukup panjang ya, bisa dibayangkan kan 6.400 km mereka harus berjalan dengan menggunakan unta. Nah, selain itu, orang-orang Barat dalam melakukan perdagangan ini melewati
jalur sutra atau jalan sutra ini mengalami banyak rintangan. Karena apa? Karena di jalan sutra ini mereka harus melewati tantangan ganasnya alam berupa gurun pasir yang sangat luas atau yang disebut dengan stepa. Kemudian mereka juga harus melewati berbagai gurun seperti gurun Gobi seperti itu. Kemudian hutan-hutan yang sangat terjang. Nah, maka dari itu orang-orang yang hendak melakukan perjalanan dalam perdagangan ini harus memiliki perbekalan yang cukup agar mereka dapat bertahan hidup. Selain itu, mereka juga harus memiliki istirahat yang cukup selama perjalanan karena perjalanan ini membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya, bayangkan saja hanya menggunakan unta dan hanya berjalan kaki. Bisa dibayangkan lah kalian betapa capeknya bangsa Bara dulu. Makanya kan bangsa Bara dulu dikenal sebagai orang yang sehat-sehat. Karena apa? Karena dulu tuh serba apa-apanya tuh tidak instan, tidak seperti sekarang, seperti itu kan. Iya. Nah, kemudian jalan sutra ini selain digunakan oleh para diplomat, juga digunakan oleh para saudagar maupun para penjelajah dari bangsa Inggris maupun bangsa-bangsa Eropa lainnya dalam perjalanannya menuju Cina dan Jepang. Kemudian seiring berkembangnya zaman, jalan sutra ini kemudian orang-orang itu mempunyai jalur alternatif, yaitu jalur dari laut. Nah, jalan sutra ini kan jalan dari darat. Kemudian orang-orang mempunyai ide nih untuk mencapai negara lain dengan waktu yang relatif singkat, yaitu menggunakan jalur laut. Nah, jalur laut ini ditemukan ketika bangsa Romawi sudah berhasil menguasai dunia, khususnya dunia timur. Nah, jalur laut ini menghubungkan antara wilayah Mediterania dan wilayah India. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai perdagangan Nusantara sebelum era kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi kita yang pertama itu sudah membahas mengenai perdagangan dunia melalui apa? Dan melalui jalur darat atau yang dikenal dengan jalan sutra. Nah, kemudian yang kedua, kita membahas mengenai perdagangan di Nusantara sebelum era kolonialisme dan imperialisme. Jadi menurut Novo Susanto dan Puspito Nugoro telah mengemukakan pendapatnya bahwa penduduk Indonesia pada masa praaksara merupakan nelayan-nelayan yang tangguh dalam menyeberangi lautan dan samudra yang sangat luas untuk melakukan kegiatan perdagangan. Jadi pada zaman dahulu tuh wilayah-wilayah Indonesia yang maju dalam pusat perdagangan itu berada di wilayah pesisir Sumatera dan wilayah pesisir Jawa. Nah, tradisi dari adanya kegiatan perdagangan yang maju dan nelayan-nelayan yang kuat itu berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia sendiri, yaitu yang berasal dari Yunan Selatan dan Vietnam atau wilayah Dongson. Paham ya? Nah, apa aja sih yang diperjualkan pada masa sebelum kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Jadi dulu
dijaga dan disimpan di museum-museum seluruh Indonesia. Nah, kemudian perdagangan di Nusantara ini memasuki babak baru, yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan memiliki perkembangan yang besar pada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, contohnya yaitu pada saat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha terdapat dua kerajaan yang sangat terkenal nih, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Dua kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat terkenal dalam melakukan tujuan politiknya, yaitu untuk meluaskan daerah wilayahnya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain dan juga melakukan ekspedisi besar-besaran. Selain itu, dua kerajaan ini tadi, Singosari dan Majapahit, juga terkenal dalam bidang perekonomiannya yang sangat maju, yaitu perdagangan. Jadi pada masa kerajaan Majapahit itu sudah mengenal adanya kerjasama dengan bangsa-bangsa di luar negeri seperti India, Cina, Tanah Gentingkra, bahkan sampai ke Thailand. Nah, bahkan konon ceritanya kerajaan Majapahit ini sudah berhasil meluaskan wilayahnya sampai ke negara Thailand. Bukti nyata dari kerajaan Majapahit telah melakukan kontak hubungan dengan negara lain, yaitu salah satu dari raja kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V, telah menikahi seorang putri Capa yang berasal dari Cina. Itu merupakan bukti fisik bahwa pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sudah melakukan adanya hubungan atau kontak fisik dengan bangsa-bangsa lain di luar Indonesia. Seperti itu bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua ini, Kerajaan Singosari juga terkenal maju akan bidang perekonomiannya, terutama perdagangan. Apa sih yang terkenal? Yaitu rempah-rempah. Pada zaman dahulu, Kerajaan Singosari ini yang paling terkenal adalah Kepulauan Malukunya. Nah, di daerah Maluku tersebut merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Kerajaan Singosari ini sudah memperjualbelikan rempah-rempah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama oleh pedagang India, Cina, dan Arab. Nah, bahkan sempat kita ketahui ya, kehancuran dari Kerajaan Singosari itu diakibatkan oleh adanya serangan dari Kerajaan Kolomanda yang dilatar-belakangi oleh persaingan perdagangan. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa perdagangan Nusantara pada zaman sebelum era kolonialisme dan imperialisme Barat ini sudah maju, yaitu dengan cara memperjualbelikan rempah-rempah ke wilayah luar negeri. Nah, makanya bangsa-bangsa luar negeri itu dulu banyak yang singgah ke Indonesia untuk melakukan kerjasama. Bisa dipahami ya? Oke, kita ke subbab berikutnya ya, yaitu ke lahirnya kolonialisme dan imperialisme.
pahlawan-pahlawan nasional. Nah, ini tugas kita. Kita harus menghargai para pahlawan-pahlawan nasional yang sudah berhasil mengusir bangsa-bangsa barat yang ada di Indonesia. Coba bayangkan deh, kalau sekarang ini Indonesia masih dijajah bangsa barat, kalian pasti nggak akan merasakan yang namanya hidup enak pada saat ini. Nah, kita lanjut ya pada ke penjelajahan samudra. Jadi telah ibu sampaikan tadi ya bahwa salah satu adanya penjelajahan samudra itu karena adanya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Contohnya Renaissance. Pasti kalian sudah pernah tahu nih arti kata Renaissance. Renaissance yaitu adalah munculnya atau kelahiran baru tentang masa peradaban Yunani Romawi kuno, terlebih pada bidang ilmu pengetahuan yaitu sastra, filsafat, seni, dan juga arsitektur. Nah, di bidang sastra ini tokoh yang terkenal yaitu Francesco Petrarch. Nih, ibu tuliskan ya. Di bidang seni, maaf, di bidang sastra itu tokohnya ada Francesco Petrarch. Bisa kalian tulis di buku tulis ya. Kemudian di bidang seni yang sangat terkenal pada saat itu, munculnya seorang tokoh yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini telah menciptakan sebuah karya yang sangat monumental, yaitu lukisan Mona Lisa. Nah, siapa sih yang nggak tahu lukisan Mona Lisa? Lukisan Mona Lisa itu masih terkenal sampai saat ini dan diyakini memiliki makna tersendiri yang sampai saat ini itu masih jadi perdebatan di kalangan seniman-seniman di seluruh dunia. Bahkan saat ini lukisan dari Leonardo da Vinci, lukisan yang bernama lukisan Mona Lisa, telah disimpan di salah satu museum yang ada di dunia. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, ada beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai teori perbintangan dan juga mengenai teori bumi. Tokohnya tersebut yaitu ada Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Galileo Galilei ini mengemukakan pendapatnya yaitu mengenai bahwa bumi itu berbentuk bulat, yang telah memecahkan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa bumi itu berbentuk daratan yang sangat luas yang di ujungnya terdapat jurang yang sangat curam. Nah, dengan adanya pendapat dari Galileo dan Galilei ini yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, kemudian bangsa-bangsa dari Eropa ini ingin membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Dengan cara apa? Dengan
menyeberangi lautan sampai ke pantai Calicut atau pantai di sebelah barat India. Nah, dengan adanya penjelajahan dari dua tokoh tersebut, membuka wilayah daerah timur khususnya India sebagai jalur perdagangan dunia. Itu yang menyebabkan Spanyol bisa masuk ke Indonesia, yaitu di Maluku tepatnya. Hal itu erat kaitannya dengan merosotnya perekonomian bangsa barat karena dipengaruhi oleh jatuhnya kota Konstantinopel atau Romawi Timur oleh Turki Utsmani dan Islam. Nah, jadi dari penjelasan yang Ibu sampaikan, faktor-faktor dari penjelajahan samudra bisa kita simpulkan ya. Yang pertama yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Bisa dicatat ya, karena ini sering keluar di soal UAS maupun di soal UTS. Kemudian yang kedua itu adanya pendapat bahwa bumi itu bulat. Kemudian yang ketiga itu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kemudian yang ketiga itu adanya keinginan untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah.
kolonialisme ini ada dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno ini dilaksanakan sebelum adanya revolusi industri yang bertujuan 3G. Sebelumnya kalian udah pernah dengar kan apa itu 3G? Apa aja coba? Dan gospel, ya pipa sekali. Jadi tujuannya itu ada 3G ya. God, glory, dan gospel. God ini artinya mencari sumber kekayaan. Jadi bangsa Barat dan bangsa Eropa ini berusaha untuk mencari kekayaan sebesar-besarnya demi kepentingannya mereka sendiri. Mereka mencari negara daerah penghasil rempah-rempah contohnya, atau daerah penghasil emas, tembaga, perak, dan bahan tambang lain. Untuk apa? Untuk mereka jadikan sumber kekayaannya mereka. Contohnya ya, di Indonesia mereka melakukan penjajahan dan mengambil secara perlahan kekayaan yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia itu kan terkenal sebagai bangsa yang kaya akan rempah-rempahnya maupun mengenai emas dan bahan tambang lain yang bisa dijadikan keuntungan oleh negara penjajah. Kemudian yang kedua itu adalah glory. Glory ini artinya untuk mendapatkan kejayaan. Munculnya glory ini pada mulanya itu diakibatkan oleh bangsa Portugis. Jadi dulu tuh bangsa Portugis pernah dijajah oleh bangsa Moor. Kemudian merdeka, dan bangsa Portugis itu menginginkan bahwa dirinya ingin membuktikan kalau negara Portugis sudah merdeka. Dengan cara apa? Dengan cara bangsa Portugis ini mulai melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang dianggap lemah. Ya, contohnya seperti di Indonesia, mereka berusaha untuk menguasai negara Indonesia untuk membuktikan bahwa negara Portugis itu merupakan negara yang kuat, negara yang tidak lemah, walaupun dulunya pernah dijajah oleh bangsa Moor. Kemudian yang ketiga itu ada gospel. Gospel itu yaitu keinginan bangsa Eropa untuk menyebarkan agama Nasrani. Seperti yang kita ketahui ya, bangsa Eropa ataupun bangsa Barat ini hampir seluruh dari penduduknya mempunyai agama Kristen maupun Katolik. Nah, mereka ini mempercayai adanya kekuatan dari Paus. Paus diyakini sebagai wakil Tuhan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menyebarkan keyakinan mereka kepada negara-negara lain agar agama Nasrani ini banyak diikuti oleh penduduk-penduduk yang ada di dunia, dan agar bangsa Eropa ini dicap sebagai bangsa yang kuat juga dalam menyebarkan agama yang mereka percayai, yaitu agama Nasrani. Paham ya? Oke, kita lanjut nih ke kolonialisme. Nah, kolonialisme ini berasal dari kata koloni.
Jadi kolonialisme itu merupakan sistem pemukiman suatu warga negara di luar wilayah daerah asalnya, tetapi kemudian orang-orang tersebut menyatakan daerah yang didudukinya ini sebagai wilayah asalnya. Paham? Kelompok dari kolonialisme ini adalah bangsa Portugis yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tadi kan Ibu menjelaskan ya bahwa penjelajahan samudra itu dimulai dengan Bartolomeus Dias. Nah, Bartolomeus Dias ini itu berasal dari Portugis. Maka dari itu Portugis ini diakui sebagai bangsa pelopor kolonialisme. Jadi kolonialisme itu sendiri mulai berkembang pada abad ke-16 Masehi dan mencapai puncaknya pada abad ke-19 Masehi. Nah, itu merupakan awal mula dari kolonialisme dan imperialisme. Kita menuju ke proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Jadi bangsa Eropa atau bangsa Barat ini berhasil atau bisa masuk ke benua Asia, terutama ke Indonesia, itu berkat adanya informasi yang berasal dari literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para petualang dari Barat. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, maka dimulailah penjelajahan samudra. Nah, kolonialisme ini tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, bahwa pelapornya adalah dari negara Portugis. Kenapa sih negara Portugis itu dinyatakan sebagai pelopor dari kolonialisme? Karena secara psikologis bangsa Portugis ini mendapatkan tanggung jawab sebagai pemasok rempah-rempah di daerah bangsa Eropa itu sendiri. Nah, jadi bangsa Portugis ini berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cari daerah penghasil rempah-rempah seperti di Indonesia. Hal itu dilatar belakangi oleh jatuhnya kota Konstantinopel atau Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani atau tetangga Islam pada tahun 1453 Masehi. Hal itu menyebabkan pedagang non-muslim dilarang untuk berdagang di sana. Nah, bangsa Portugis ini kewalahan karena pedagang-pedagang dari bangsa Portugis ini dilarang untuk berdagang di sana. Karena yang seperti kita ketahui ya, bangsa-bangsa Portugis atau bangsa Eropa lainnya itu mayoritas kan beragama Kristen dan Katolik. Maka dari itu tidak boleh untuk berdagang di sana. Nah, dengan adanya hal tersebut mengakibatkan perekonomian bangsa Eropa merosot, sehingga mereka harus mencari ide berikutnya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Akhirnya ini Portugis mulai mencari nih daerah penghasil rempah-rempah dan menemukan Indonesia. Akhirnya mereka mengunjungi Indonesia melalui jalur timur. Sampailah mereka ke daerah Maluku. Tetapi di daerah Maluku ternyata juga ada bangsa dari Spanyol yang masuk ke Indonesia dengan melalui jalur barat. Akhirnya Portugis dan Spanyol bentrok untuk melakukan perlawanan dan konflik pada zaman kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, akhirnya mereka menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara membagikan wilayah Indonesia
sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan seperti biasa ya, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan dalam bentuk rintingan. Jadi setiap pertemuan Ibu akan menanyakan satu anak untuk jawab dari rintingan yang sudah Ibu buat. Semuanya akan mendapat giliran ya. Ya coba Mas Jamal, silakan ambil salah satu dari rintingan yang sudah dibuat. Kemudian bacakan soalnya lalu jawab. Soalnya ya Bu, apa dampak masuknya bangsa Barat ke Indonesia? Ya, silakan dijawab. Kayaknya dampak Bu. Ya, betul. Dampak ekonomi, sosial budaya, Ya, agama, sama ya coba diingat-ingat. politik Bu. Ya, betul sekali. Silakan dijelaskan. Kalau yang di politik itu Bu, lebih terjadi perubahan-perubahan besar di mana kekuatan kolonial semakin lebih besar ibu kekuasaan Ya, betul. raja-raja kekuasaan nasional semakin kosong. Karena mengambil alih kekuasaan. Nah, Ya, jadi Bu, lanjut yang kedua ekonomi. ya, Kalau ekonomi itu tujuannya orang Barat datang ke Indonesia berdayakanlah dengan aspek ekonomi merempah untuk mendapatkan rempah yang ada di Indonesia. jadi kayak kekayaan dari Indonesia itu sendiri. Akibatnya kan Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, apalagi pemasukan rempah-rempah semakin berkurang. Kemudian ada bidang sosial budaya Bu. Sosial budaya memiliki perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Kemudian di bidang agama masuk dan berkembangnya agama Kristen jadi negara ortodoks. Bahasa Indonesia dan ingin mengajarkan ajaran kepada Indonesia. Jadi kan sekarang beberapa dari penduduk Indonesia sudah banyak yang menganut agama Kristen dan Katolik. Ya, benar sekali. Terima kasih atas jawabannya ya, Mas. Semakin ditingkatkan ya belajarnya. Siap Bu. Ya, nah sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kalian Ibu kasih tugas ya. Jadi kalian mencari informasi, silakan ditulis, mencari informasi mengenai VOC dan AIDS. Ya, itu merupakan konflik dagang bangsa Barat di Indonesia. Jadi kalian mencari sejarahnya, kalian tulis di kertas portofolio, kalian kumpulkan ke meja Ibu hari ini ya, karena kita kan masih ada 1 jam pelajaran. Tetapi karena berhubung Ibu ada rapat nih, ada rapat MGMP, makanya Ibu cukupkan saja Ya Bu. pembelajaran kita hari ini. Tugas silahkan dikumpulkan ke meja Ibu. Ibu harap kalian mengerjakan semua ya dan tepat waktu. Kalau tidak ada yang mengerjakan, nanti tidak mendapatkan nilai. Paham sampai sini? Paham. Oke, jangan lupa belajar ya. Jam 1 jam kosong